Nah, dalam manajemen kinerja ASN, terutama dalam kinerja di sini, ada subsistem perencanaan, mulai dari kinerja jabatan pimpinan tinggi, kemudian nanti Bapak Ibu harus menyusun matriks peran hasil, ini sudah familiar ya. Kalau ada SKP pimpinan, pasti dilanjutkan dengan pembuatan matriks peran hasil. Matriks peran hasil dibuat otomatis, SKP jabatan administrasi dan fungsionalnya juga sudah ada. Atau dibalik, masing-masing pegawai berdasarkan hasil dialog, menginput masing-masing di akunnya masing-masing, di Ekin, nanti matriks peran hasilnya juga akan terbentuk secara otomatis. Seperti itu. Kemudian SKP-nya diajukan, disetujui oleh pimpinan atau direview terlebih dahulu, baru statusnya sudah ditetapkan. Baru kalau misalkan memang perlu ada pencetakan, ya dipersilahkan. Tapi seharusnya untuk saat ini pencetakan itu sudah sangat minim. Karena pengusulan kenaikan pangkat, konversi angka kredit itu semuanya sudah ada di dalam kinerja atau sistem SIASN, seperti itu sudah terintegrasi semua, sudah sangat minim adanya pencetakan dokumen. Kemudian di bagian subsistem pengembangan pegawai, ini ada modul pengisian rencana aksi, sudah, kalau di sini bulanan atau triwulan? Oh, triwulan, oke 3 bulan sekali ya. Nanti rencananya kinerja harian ini batas waktunya kapan ya? Kalau di BKN, ini BKN ya Bapak Ibu ya, ini kita sehari jadi. Batasnya jam 23.59 setiap hari kalau di BKN. Tapi nanti di instansi masing-masing itu ada pengaturannya. Bisa 3 hari, bisa kayak 5 hari kelamaan ya. Ya 3 hari lah normalnya ya Bu ya. Keburu lupa nanti seperti itu. 3 hari batas waktu maksimal pengisian kinerja harian. Kemudian kinerja harian ini nanti harus mengintervensi atau ada sangkut pautnya dengan rencana aksi yang sudah disusun. Jadi kenapa kita inginnya itu kan banyak instansi yang kita sudah ada Pak logbook aplikasi untuk pencatatan harian. Tapi ketika dicek yang dilakukan sehari-hari tidak selaras dengan yang dituliskan di dalam SKP. Betul apa betul Bapak Ibu? Ya. Nah, itulah yang kita minimalisir supaya apa yang kita kerjakan itu pertama diharapkan selaras dengan yang ada di SKP dan yang tidak ada di SKP itu diselaraskan juga. Artinya dibuka ekinnya, dibuka status SKP-nya, tambahkan pekerjaan Bapak dan Ibu yang memang dikerjakan seperti itu. Jadi semua yang dilakukan itu terekam. Jangan ada pekerjaan yang ternyata dilakukan itu tidak terekam. Kalau saya pribadi kalau ada pekerjaan yang tidak terekam itu rasanya kurang dihargai ya Pak ya. Karena nanti dikiranya kerjaannya kurang, tahu-tahu ditambahkan pekerjaannya. Ya, Bapak yang senyum-senyum merasa ini tambahkan pekerjaannya berarti. Seperti itu. Jadi sebaik mungkin Bapak dan Ibu merekam pekerjaannya supaya pimpinan itu tahu bahwa Bapak Ibu pekerjaannya lotnya seperti apa. Jadi tidak ada pegawai yang terlalu terbebani pekerjaannya, sedangkan ada pegawai yang lowong, seperti itu. Oke, kemudian ada pengisian evidence pemantauan kinerja. Kemudian, sebelumnya evidence pemantauan kinerja, mungkin ada yang fahamnya kalau evidence itu harus dokumen, harus laporan, seperti itu. Sebetulnya tidak. Tergantung kesepakatan dengan pimpinan. Pimpinan mau yang seperti apa? Iya betul Bu. Jadi kalau pimpinan butuhnya hanya dokumentasi lapangan, foto, hasil kegiatan, atau notulensi itu silakan kalau memang pimpinannya setuju. Diterima oleh pimpinannya, tidak kaku. Yang penting kerjaannya selesai. Kemudian ada subsistem penilaian kinerja. Di sini ada modul pemberian feedback kinerja atau umpan balik, pemberian nilai kinerja, nilai di sini ada rating hasil kerja, ada rating perilaku kerja, nanti ada predikat kinerja. Oke. Di sini mohon maaf, yang hadir pejabat strukturalnya kah atau jabatan fungsional atau campur-campur? Campur-campur. Oke. Karena nanti Bapak dan Ibu yang pejabat fungsional
pasti nanti menunggunya adalah konversi angka kredit. Kalau misalkan pejabat struktural harus tahu bagaimana cara melakukan pemantauan kinerja harian, seperti itu. Jadi bukan hanya pegawainya yang melaporkan, tapi pimpinannya juga harus melakukan pemantauan, ya seperti itu. Selanjutnya ada subsistem tindak lanjut. Di sini ada integrasi dengan ICSN nasional, kemudian identifikasi diklat atau pengembangan pegawai, kemudian tindak lanjut kinerja untuk talent management dan integrasi untuk kebutuhan tunjangan kinerja. Nah, di sini yang sedang ramai dan kebetulan kami itu BKN sendiri itu baru adanya restrukturisasi organisasi. Mungkin di awal tahun kemarin kami itu ada direktorat kinerja, ada lagi direktorat kompensasi. Nah, dua direktorat ini dilebur jadi satu. Sekarang namanya direktorat kinerja dan penghargaan. Seperti itu. Jadi kita berusaha memantau, mengaitkan, mengawasi pelaksanaan terutama pada hal pembayaran tunjangan kinerja atau mungkin kalau di instansi daerah itu tunjangan TPP ya, tunjangan penambahan penghasilan, itu harus dikaitkan dengan penilaian kinerja. Kinerja itu bukan kehadiran ya Bapak ya Ibu ya. Ada orang yang hadir tapi tidak berkinerja ada. Ya nggak tahu di mana ya, kalau di Kabupaten Magelang pasti enggak ya Bu ya. Seperti itu. Tapi ada yang seperti itu. Masih berusaha hanya mengaitkan kehadiran itu dengan kinerjanya. Padahal belum tentu orang yang hadir itu berkinerja dengan baik. Kalau melalui SKP itu bisa diukur. Ada hasil kerja, ada perilaku kerja. Yang dihasilkan apa, perilakunya seperti apa. Kalau kehadiran itu masih belum bisa masih mencerminkan kinerja dari seorang pegawai. Kalau di kami sendiri mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah dengar informasinya dalam Perkab BKN nomor 10 tahun 2023 ya Mbak ya, terkait dengan tunjangan kinerja BKN. Kami itu sudah ada pemotongan berdasarkan hasil penilaian kinerja. Ya, jadi kalau tidak salah itu kalau butuh perbaikan atau cukup itu sekitar 5% ya kalau nggak salah. Nanti kurang itu 10%, naik lagi sampai ke sangat kurang itu berapa persen. Dan tidak melaporkan kinerja bulanan atau triwulanan itu potongannya sudah sampai 35%. Ya lumayan, kalau 2 bulan 70%. Lumayan ya Bapak Ibu ya, bisa buat DP motor Beat seperti itu. Oke, jadi di sini yang kita pastikan bahwa ASN itu dibayarkan sesuai dengan kinerjanya. Tidak ada yang merasa kinerjanya kurang tapi bayarannya lebih banyak, atau yang kinerjanya banyak ternyata bayarannya malah kurang. Seperti itu. Oke, lanjut Mbak Lita. Oke.